Bab 279. Pasukan pengawal tentara api merah dari ibu kota. Kepala Apollo dipegang oleh pistol, dan dia tidak berani bergerak. Meskipun dia berada di peringkat kedua dalam daftar pembunuh, semua pembunuh teratas hadir, dan tidak ada yang akan kalah darinya jika dia bertarung satu lawan satu. Naga hitam, apa maksudmu? Apollo cemberut wajahnya dan meraung, aku bertemu denganmu terus terang dan bahkan memintamu untuk menjadi bos Dark Knight, tetapi kamu berbalik melawanku. Kingston Jiang berdiri dengan ekspresi ceroboh, dan berkata dengan ringan, aku tidak percaya padamu, pemikiranmu terlalu dalam, dan rencanamu juga terlalu berat. Dari saat dirimu datang ke Jiangzhong, kamu selalu hanya menyerangku, dan ingin menggunakan aku sebagai umpan. Aku tidak begitu. Apollo berkata dengan keras, aku serius. Aku hanya ingin menyelamatkan bos. Bos memiliki rahmat karena sudah mengasuhku dan menyelamatkan hidupku. Tanpa bos, aku sudah lama mati. Untuk menyelamatkan bos, aku di sini tidak akan ragu-ragu. Bunuh saja. Kingston Jiang berbicara dengan ringan. Segera, dia berbalik dan berjalan di luar pintu. Pada saat ini, Apollo ketakutan. Dia adalah pembunuh peringkat kedua di peringkat pembunuh. Sejak debutnya, dia tidak pernah takut padanya, dan dia tidak tahu apa itu kematian. Naga hitam, aku tahu sebuah berita, aku bersedia menggunakan berita ini untuk hidupku. Oh. Kingston Jiang berhenti, berbalik dan menatap Apollo dengan keringat di wajahnya yang ketakutan, dan bertanya dengan nada rendah, berita apa? Apollo buru-buru berkata, bos aku, yaitu, Doburi, dia adalah pendiri Dark Knight. Selama 30 tahun terakhir, dia telah memiliki kekayaan dunia. Dia kaya sampai bisa menyamai sebuah negara. Dia masih di Dacia. Sebuah ruang rahasia bawah tanah tertentu dibangun, dan semua kekayaan yang terkumpul seumur hidup dikubur di ruang rahasia. Tidak tertarik. Kingston Jiang berkata sembarangan, kamu juga tahu bahwa aku dulu adalah naga hitam belantara selatan dan memegang pedang pidana. Uang. Bagiku, uang hanyalah sekumpulan angka saja. Apollo berkata dengan cemas, ini berbeda. Ini bukan uang. Ini emas. Ini perhiasan emas dan perak. Ini barang antik yang tak ternilai harganya. Kingston Jiang berbalik dan pergi. Bang. Begitu dia berbalik, Little Sister menembak. Apollo jatuh dalam genangan darah. Menurut rencana Kingston Jiang, dia ingin mendapatkan Apollo. Hanya saja Apollo sampai memanggil beberapa dari 10 pembunuh teratas dalam daftar pembunuh. Dengan para pembunuh ini, Apollo tidak lagi berguna. Anak buah Apollo takut untuk mengatakan sepatah kata pun. Sampai Apollo mati, anak buahnya langsung berlutut di tanah. Naga hitam, aku bersedia tunduk. Tolong beri aku jalan keluar. Untuk anak buah kecil ini, Kingston Jiang tidak memiliki banyak simpati. Orang-orang seperti itu hanya akan merugikan lebih banyak orang jika mereka hidup di dunia. Bunuh semua. Kingston Jiang tampak dingin, berbalik dan berjalan keluar. Bang, bang, bang. Suara tembakan terdengar dari kamar. Segera orang-orang yang dia dapatkan kembali keluar. Kak Kingston, semuanya sudah selesai. Iya, Kingston Jiang mengangguk. Pada saat ini, sekelompok orang datang dari kejauhan. Kelompok orang ini semuanya mengenakan jas hitam dan memiliki senjata di tangan mereka. Kingston Jiang melihat postur aksi mereka dan tahu bahwa dia adalah seorang tentara, tetapi dia tidak mengenakan seragam militer. Segera ratusan orang muncul di depan ruangan ini dan mengepung mereka. Naga hitam. Seorang pria yang memimpin mengerutkan kening ketika dia melihat berdiri di depan rumah. Pria parubaya itu tampak agak serius, dan segera berkata dengan lembut, bos, kami sudah temukan naga hitam. Jiangzhong, ruang rahasia. Melalui kamera mini, pangeran melihat naga hitam berdiri di depan rumah, dan dia berteriak dengan marah, Apollo sialan, berani menipuku. Bos, apa yang harus aku lakukan? Pria yang memimpin tim bertanya dengan suara rendah. Namun, pada saat ini,
sekelompok orang bergegas ke kejauhan lagi. Letakkan senjatamu dan jongkok semua di tanah. Dia berteriak keras. Ratusan orang berbalik dan melihat bahwa ada orang di sekitar, dan orang-orang ini bersenjata lengkap, dan ekspresi mereka berubah tanpa sadar. Ini adalah 1000 tentara naga hitam yang dibawa oleh Kingston Jiang dari Belantara Selatan. Tadi malam, dia menghubungi Moran dan memintanya untuk membawa seseorang ke sana, mengintai dan menunggu tindakan. Moran berjalan menuju Kingston Jiang dan berteriak, "Bos." Kingston Jiang dengan ringan mengangguk. "Jiang Zong, ruang rahasia." Pangeran melihat situasi di sini, dia mengambil napas dalam-dalam, dengan paksa menenangkan dirinya, dan berkata, "Ini adalah Kingston Jiang dari Belantara Selatan dan membawa tentara naga hitam, jangan bentrok dengan mereka, ikuti alur saja." Setelah pangeran memerintahkan, dia pergi. Kingston Jiang memandang lebih dari 100 orang yang terkepung, menyipitkan mata dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pasukan pengawal api merah dari ibu kota." Pria parubaya itu berjalan mendekat, memberi hormat militer, dan berkata dengan keras, "Wakil Komandan Tentara Api Merah, aku mendengar bahwa mantan naga hitam ditangkap dan datang ke sini untuk membantu. Apakah tak ada masalah?" Kingston Jiang tersenyum tipis, "Tidak apa-apa, bisa ada apa? Kembali dan ucapkan terima kasih pada pangeran untukku. Terima kasih telah mengirim pasukan untuk menyelamatkanku, kalian dapat membersihkan kekacauan di sini." Kingston Jiang berbalik dan pergi. Pembunuh yang dia pulihkan mengikuti di belakangnya. Pembunuh ini semua beruntung mereka bersama Kingston Jiang tadi malam. Jika tidak, apa yang menanti mereka hari ini adalah kematian. Itu adalah tentara naga hitam dan tentara api merah. Itu tidak cukup untuk memberi mereka 10 nyawa. Setelah pergi, Kingston Jiang masuk ke dalam mobil. Dia duduk di barisan belakang. Moran mengikuti di dalam mobil, menyerahkan sebatang rokok, dan bertanya, "Bos, biarkan orang-orang ini pergi. Jika bukan karena bos untuk mengatur terlebih dahulu, aku yakin tentara api merah pasti tidak akan mengenali Anda dan akan memperlakukanmu terbunuh dengan senjata." Dengan ketidakberdayaan di wajahnya, Kingston Jiang berkata, "Apalagi yang bisa aku lakukan? Membunuh mereka semua." Di belakang tentara api merah adalah pangeran, dan tentara api merah memiliki hak istimewa untuk penegakan hukum di seluruh negara. Jika ada konflik, pangeran akan menahan dengan tuduhan pengkhianatan yang tidak jelas. Bos memiliki pandangan jauh. Ayo pergi, kembali. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam. "Aku akhirnya berhasil melewati krisis ini. Untungnya, tidak ada yang terjadi kali ini." "Bos, para pembunuh itu." Moran bertanya dengan ragu di wajahnya, bagaimana cara mengaturnya. Kingston Jiang berpikir sejenak, dan berkata, "Kembalilah ke Jiang Zong dulu. Setelah aku kembali, aku akan meminta Raja Xiaoyao untuk mengatur identitas hukum bagi mereka. Orang-orang ini adalah ahli dan berguna." "Ya." Moran mengangguk. "Itu benar." Kingston Jiang mengingat sesuatu, dan memerintahkan, "Gunakan jaringan intelijen bawah tanah untuk memeriksa orang Doburi. Aku ingin semua informasinya." "Ya, aku mengerti." Setelah Kingston Jiang selesai berbicara, dia berhenti berbicara, menutup matanya dan mulai bermeditasi. Setelah kejadian ini, dia pada dasarnya yakin bahwa pangeran menginginkan dia mati. Dia bingung. Dia bukan lagi komandan Belantara Selatan, dan dia tidak ada ancaman lagi untuk pangeran. Mengapa pangeran ingin dia mati? Pada saat ini dia mulai meragukan Raja Dacia, pejabat tertinggi Dacia, sosok yang berdiri di puncak piramida kekuasaan. Terakhir kali dia datang ke Beijing, meskipun dia telah mencapai kesepakatan dengan pejabat tertinggi Dacia dan Raja Dacia ingin menggunakannya untuk mengintensifkan perselisihan di pengadilan dan membawa pembersihan besar. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia sendiri juga menjadi objek yang akan dibersihkan. Meski mengundurkan diri, pedang pidana tetap ada, dan tentara naga hitam tetap mematuhi perintahnya. Tentara naga hitam menjaga perbatasan Belantara Selatan, dan Belantara Selatan terlalu istimewa.
Mungkin hanya jika dia mati, Raja Dacia baru bisa tenang. Aku harap itu berbeda dari apa yang aku pikirkan. Kingston Jiang menarik napas panjang lega. Bersambung.